Apa kabar kamu? Kali ini saya oke. Something's in my ass. Kamu tahu juga kan saya tidak suka sama orang yang kehausan perhatian. Jadi hari ini saya mau cerita sedikit pasal 3 jenis orang yang kehausan perhatian. Untuk setakat ini sahaja. Nanti saya buat sambungan kalau ada lagi yang limpas di pikiran saya. Jangan kamu risau, saya tidak membohong. Banyak kali sudah saya buat video begini. Yang suka share masalah rumah tangga. Salah satu spesies yang perlu bantuan pernafasan kalau tidak dapat view. Saya paling malas lah sama orang yang suka membuka aib keluarga sendiri. Ini bukan apa, kadang hal kecil sejak pun dia mau share. Kalau budak-budak terus klaim broken home. Padahal dimarah sedikit sejak pun indah pun kok kena libas pakai host, tapi tripnya macam beliau dorang bayi par sama Jeffrey Dahmer. Kalau lagi orang yang baru kawin, kalau saya tahu lah dia punya gaya begini, indak saya mau kawin sama dia. Iya juga, sebelum kawin sudah berdating di Hotel Oyo 3 hari 2 malam. Indak pula kau nampak gayanya macam mana di situ, macam tetai kau bising-bising komplain pasal dia tak lupa hari jadi lah, anniversary lah, manseri lah. Sikit-sikit mau putus, sikit-sikit mau cerai. Dipikirnya 3 ringgit saya jumlah keseluruhan tanggung kenduri kawin itu. Macam-macam dikutuk pasangannya di media sosial. Sekali pasangannya berubah gaya, keluar lagi cerita baru. Pasangan saya sudah tawar hati, dia tidak sayang sama saya sudah. Boleh bagi nasihat macam mana mau fix relationship ini? Padahal pasangannya nampak postnya sebelum nih, tapi apa boleh buat, telan sejaklah 30.000 pula hantarannya. Bahaya juga kalau narsisis nih, diklaimnya pasangannya yang NPD, padahal dia yang pandai-pandai buat cerita supaya nampak macam dia victim. Kedapatan curang, dia cakap pasangan dia ndak cukup lah, jadi semua tuh salah pasangan dia. Sekali diminta cerai, barulah dia menangis-nangis, rekam muka, masuk TikTok, minta view FYP, dapatlah komen yang ndak tahu cerita sebenar. Memang ndak disangkal juga ada yang betul-betul dalam hubungan begitu, cumanya sikit sejaklah dari saya. Jumpa konselor, daripada kau tunjuk bukti macam-macam di media sosial, bagus kau pergi jumpa konselor. Mana tahu ada cara mau fix. Kalau terpaksa cerai, sap-sap, so lepas cerai barulah kau boleh share pengalaman kau, hashtag broken relationship kunun. Ini apa-apa tindakan pun tidak dibuat, tapi minta pendapat orang luar. Yang kau dapat pun komen, sabar sis, sabar bro, saya pun sedang menghadap juga hubungan begini, sama-sama lah kamu babal. Kalau ada pun yang komen cara settle, bukan kau buat, ada cara yang lebih baik dari itu, kunun, tidak juga kau buat. Kalau kau tahu juga kan ada jalan terbaik, I can fix it. Macam sejak dia itu Bob the Builder. Kalau lagi hal kecil, laki lewat balik pun jadi isu. Jaga-jaga juga perangai itu, jangan juga suka mengasih buruk pasangan di media sosial, meluap benda yang bukan-bukan. Tidak perlu kami tahu gaya pasangan kau macam mana, batang dia biut ke kiri kah, tidak perlu piston longgar kah, tidak penting. Kau juga yang terima pinangannya, kau juga yang naik meminang, tidak pun yang memaksa. Kalau kau ada masalah, bincang di bilik konseling, bukan di ruangan komen. Ketaraklah berjumpa di Omi. Nanti ada itu yang komen, kau ini orang berkongsi masalah sebab kau tuh penyibuk, itulah kau backup dorang. Kalau dorang tidak meluas sama kau, ndaklah kau dapat membuktikan yang kau tuh hero Hindustan. Ndaklah kau dapat menang yang kunun kau ada PhD dalam bidang mengasih nasihat untuk masalah rumah tangga sambil-sambil menyibuk. Macam saya ndak tahu gaya kamu macam mana. Orang yang selalu kutuk B40 ini saya ndak paham tau. Kenapa lah kalau saya komplain pasal barang mahal, mengena sama kau, tercalar egomu. Sikit-sikit mau mengasih tunjuk yang dia kaya, sikit-sikit salah B40, terlampau je kesarungan kena nombor. Dipikirnya dia saja yang paham dunia, paham ekonomi, begini begitu, si paling lulus perdagangan. Padahal SPM sejak pun sudah tembirang. Ketaraklah diri itu B40 akal. Coba kau tengok bah orang-orang kaya yang lain. Adakah yang kesarungan macam kau? Ada yang sanggup membuang masa komen macam-macam mengutuk B40. Coba kau tengok bosku di company yang kau kerja itu. Ada orang pergi post-post, saya kaya, saya owner mega holding, baru beli iPhone. Ada. Saya pun ada juga kawan T20, tapi jujur saya cakap tidak satu orang pun yang tembirang macam kamu, kecuali B40 yang baru dapat kerja. Dapat gaji pertama, teruslah dia rasa satu level sama T20. Lepas putung loan, B40 balik. Adik saya punya kawan-kawan pun dari Sungsiu, semua T20. Tidak pernah pun saya nampak kesarungan jadi sombong gara-gara status dorang. Padahal berkereta mewah. Kau baru suku sudah jadi budu, insecure betul bah dia sama statusnya. Kesian saya sama siapa-siapa yang save nomornya di WhatsApp. Kompom penuh sama gambar-gambar kotak baru. Ndak kira lah apa barang. Baru dorang ini ndak sadar diri yang dorang itu sebenarnya B40 tapi mau berlifestyle T20. Semua benda mau mewah. Tunggulah tengah-tengah bulan nampak lah itu dia tiba-tiba mau ngomplain minta gaji naik lah. Tiba-tiba dia cakap barang mahal lah. Lepas itu dia buat video TikTok list barang yang dia beli bulan ini. Kebanyakannya Starbucks. Baru dia cakap gajinya ndak cukup. Ndak jauh juga sama video yang saya buat, cuma bezanya saya memang B40, tidak macam kamu dapat duit lupa diri, habis duit ingat Tuhan. Hebatlah kunun kamu itu mendabik dada dengan mentality cetek, sombong dengan pendapatan sendiri, sampai merendah-rendahkan orang yang rendah kelas dari kau. Tiada satu orang pun yang dengki sama kau. Kau saja yang trip macam kau perlu mengasih tahu semua orang yang kau T20. Tiada satu orang pun yang puji. Orang lain tengok, nah, tam.
pirang ini anak kok. Tidak orang yang mau megah-megahkan kau sebab kau bukan siapa-siapa, cuma si sombong yang insecure. Dahagakan perhatian sebab tidak yang peduli pasal dia walaupun berduit. Kesian. Insan tersakiti yang kerjanya jadi tukang post ayat deep. Ini macam ndak boleh dia bernafas kalau dia ndak post ayat murahan di media sosial. Ndak pandai move on. Kalau poetic Chris, oke sikit. Ini jiwang karat. Aku pernah kecewakan orang lain sebab mau pilih kau saja. Next video, ku akui aku curang, ku akui aku salah sebab melebihkan boy bestie saya. Dipilih juga dua-dua. Maafkanlah aku cuma manusia biasa. Dipikirnya orang lain luar biasa. Background video kalau bukan vape, rokok. Kalau bukan dua tuh arak, ganja, orang menangis. Lagu semua sepeda. Dia punya ayat semua hasil curi. Dia punya trauma ex-nya yang baru 2 minggu lepas dia jumpa di Omi. Dia punya healing jumpa boya di Hotel Oyo. Alasan psycho, depres, sekeliar kunun. Tudung kejap on, kejap off. Macam kau ludah betul muka orang yang betul-betul kena depression. Buku biru pun kau tidak. Dipikirnya depression tuh alasan yang boleh justify kebolehannya untuk berpikir yang mana betul yang mana tidak. Mana ada orang yang kena depression mau impress penyakit itu? Ada kau pernah nampak kau orang yang kencing manis impress penyakit dorang? Saya kencing manis juga kan? Indah apalah. Saya makan lah gula banyak-banyak, alang-alang lah. Biarlah kaki saya sebelah hilang, kencing manis juga saya. Udah betul. Sudah begitu orang healing pergi tempat-tempat yang tenang, kau pergi clubbing. Ndak ditaunya ada orang di luar sana yang depres sebab dia alkoholik atau trauma sebab beliau dorang alkoholik. Ayat-ayat itu kalau kau nundip indah apa, ini sudahlah ya curi, banyak typo lagi itu. Mau betul bah dia orang komen-komen memuji sama dia, mau dia di repost ayatnya yang indah original tuh. Entah berapa juta orang sudah yang sama-sama pendek akal sama dia guna ayat itu. Lain background sama lagu saja. Jadi boleh dia klaim kunun dia lah yang buat ayat itu. Kunun-kunun dia lah penulis novel terulung di Malaysia. Perasan kalau ditegur kau ndak tahu apa yang aku lalui. Orang tanya apa agamamu saja pun bukan juga deep yang kukuyak kenapa. Lepas itu kalau kena kecam sebab video dia terlampau edgy, terus tutup komen, terus private account, keluarlah macam-macam statement. Saya curi bah video itu bukan saya punya itu, kawan saya itu yang punya. Sudah saya cakap sama dia jangan rekam saya, iya juga di post. Ayat itu pun bukan saya punya, itu saya curi juga betul. Begitu saja dia mengaku semua benda yang dia buat tuh fake. Tapi satu benda sih yang dorang akan tetap berpegang kalau dorang kena kecam, depression. Inilah sebabnya saya declare dorang ni sebagai attention seeker yang tegar. Walau macam mana pun kau kerjakan dorang, mesti dorang juga yang jadi victim sebab dorang tak dapat move on kan. Panggil backup budak Twitter, budak WeChat, dan bersatulah dorang buat perarakan di KLCC pasal veganism. Kesian. Satu kumpulan lah kamu itu. Insan-insan tersakiti yang pendapatnya ndak original tapi masih mau jadi penting. Jadi kunun original lah kau itu. Macam apa saja dorang kalau mau ngomen di video saya. Orang lain pun ada hak juga mau membagi pendapat. Jadi apa bezanya saya? Saya pun membagi pendapat. Saya pun guna hak saya. Oh, ndak sehaluan ke pendapat saya sama kamu punya agenda. Dasar hipokrit. Itu sajalah. Oh ya, saya ada good news untuk kamu yang follow saya dari dulu lagi. Thank you sebab buat komen. Buat TikTok babang. Saya memang ada TikTok lama sudah, cumanya saya ndak mempost di sana dulu sebab saya ndak biasa dengan format TikTok bang. Jadi baru-baru ini saya start sudah repost konten saya sambil-sambil saya tes konten macam mana yang ngam di sana. Dan good news dia 5 dari 9 video FYP. Tidak ampun. Itulah kali ini saya oke. Cumanya ada perbezaan lah video di sana dengan video sini YouTube sama Facebook. Saya pergi potong-potong jadi pendek. Jadi kalau kamu ada suka part-part yang tertentu, bolehlah kamu repost balik. Tapi jangan kamu lupa kasih kredit saya, tag saya. Sebab ada satu video yang di repost sikit lagi dia 1 million view, tapi dia lupa letak nama saya. Kesian pula saya sama dia punya notification. Kadang maki bukan-bukan, padahal bukan dia yang buat. Sama saya ndak post semua part serentak, saya post secara bergilir-gilir. Jadi bolehlah saya ambil masa yang panjang sikit untuk pikir konten baru sambil post video yang kononnya baru. Kalau kamu paham deh itu, bolehlah kamu bertrip konon kamu next chapter sudah mengasih spoil budak-budak anime. Gitu sajalah. Bye.